Tetapi dengan kebijakan yang baru ini, bagi beberapa teman yang punya planning ya, mau bekerja sambil musiman dan sambil melakukan kegiatan yang lain, misalnya sambil studi atau belajar bahasa, nah mereka bisa mendapat kesempatan pekerjaan musiman. Halo semuanya, kita kembali lagi di Advokat Indonesia di Korea. Pada hari ini saya bersama Bapak Tarigan akan kembali mengulas tentang topik-topik terbaru dan juga kebijakan terbaru khususnya untuk keimigrasian. Dan pada hari ini kami akan membahas lebih lanjut tentang pekerja musiman di Korea, khususnya untuk teman-teman yang sekarang lagi tinggal di Korea. Dan topik ini juga sempat pernah kami bahas sebelumnya di Gemseng Live Program pada minggu lalu di Facebook Live kami. Dan untuk hari ini kami akan lebih fokus untuk membahas tentang topik ini. Dan untuk pekerja musiman ini sendiri, mungkin teman-teman banyak yang mendengar dengan visa E8 ya sebelumnya untuk pekerja musiman. Namun untuk kebijakan yang baru ini bukan hanya visa E8 saja, tapi untuk pemegang visa F dan visa D untuk yang sudah tinggal Korea sini diperbolehkan untuk kerja musiman. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas kurang lebih latar belakangnya seperti apa kerja musiman ini, dan juga untuk visa E8 dan juga untuk yang tinggal di Korea ini seperti apa kira-kira bisa. Oke ya, terima kasih Mas Randy. Topik yang selalu ditunggu-tunggu banyak teman-teman di Indonesia karena menyangkut pekerjaan ya, kesempatan kerja ya yang ada di Korea. Apalagi setelah pandemi seperti ini, kan Korea sudah buka ya. Betul. Sekarang udah nggak ada karantina lagi. Ya. Kalau dia sudah memenuhi persyaratan, sudah divaksinasi, nah sekarang udah bisa masuk ke Korea. Betul. Nah, jadi adalah kesempatan timing yang baik juga untuk teman-teman yang ingin punya rencana bekerja di Korea. Ya. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin diskusi mengenai apa sih sebenarnya pekerja musiman gitu ya. Atau seasonal worker gitu ya. Nah, jadi di Korea ada sektor-sektor yang memang membutuhkan tenaga kerja hanya pada musim-musim tertentu saja. Contohnya kalau pertanian. Nah, pertanian kan nggak ada orang misalnya menanam itu kan ada setiap hari ditanam kan nggak. Kan berbeda dengan pabrik ya. Pabrik kan ada produksinya setiap hari. Tetapi misalnya sektor pertanian itu ada musim tanam, ada musim panen, atau ada musim juga untuk katakanlah untuk pemeliharaan. Nah, setiap musim itu kan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang berbeda-beda. Katakanlah untuk musim tanam sama musim panen jumlah tenaga kerja mungkin dibutuhkan, tetapi kalau untuk perawatan mungkin tidak butuh banyak. Nah, oleh karena itu jenis pekerjaan ini sangat terpengaruh terhadap musim, ya, musim tanam, musim panen untuk industri tersebut. Kemudian sektor lain juga itu perikanan. Nah, perikanan juga di Korea kan diatur. Nah, misalnya jenis ikan tertentu pada musim tertentu hanya bisa diambil. Jadi nggak sepanjang tahun. Kenapa? Karena mereka memang membuat kebijakan demikian supaya jenis ikan tertentu itu terlindungi ya dan bisa tetap berproduksi. Jadi nggak dikuras habis gitu. Jadi musim-musim tertentu aja diambil, dan juga memang ada jenis ikan yang musim tertentu saja yang bisa diambil. Nah, ini adalah konteks dari adanya kebutuhan untuk pekerja musiman. Nah, berbeda dengan pekerjaan yang di pabrik atau di sektor manufaktur yang memang sepanjang tahun itu memerlukan produksi. Nah, jenis visa itu diberi visa untuk S9 bagi orang asingnya. Nah, sebenarnya kebutuhan untuk tenaga kerja musiman ini muncul di akhir-akhir tahun 2000-an. Sebelumnya masih banyak pekerja yang domestik ya. Jadi orang-orang Korea masih mau bekerja di sektor perikanan, di sektor pertanian. Tetapi karena jumlah penduduk orang muda semakin sedikit, semua orang bermigrasi ke kota, sementara pertanian kan bukan di kota, tetapi di daerah-daerah tertentu. Sebagai contoh misalnya di daerah bagian selatan. Nah, kalau kita lihat statistik, itu jumlah orang yang usia 65 tahun, di daerah yang bawah gitu ya, misalnya seperti di Jeollado itu, itu lebih dari 20
hampir 25%. Orang usianya 65 tahun, bayangkan. Iya. Nah, kalau kita turunkan lagi, mungkin di atas 50 tahun. Setengah mungkin penduduknya udah di atas 50 tahun. Jadi kemana-mana orang mau bekerja juga susah. Nah, orang muda nggak ada. Nah, inilah menjadi alasan kenapa ada kebutuhan untuk pekerja musiman di sektor tertentu, yaitu perikanan dan pertanian. Pertanian. Nah, jadi awalnya itu visa pekerja untuk musiman itu dibatasi kurang dari 90 hari melalui visa C4. Jadi hanya 90 hari, sebelum 90 hari harus kembali. Nanti di musim berikutnya bisa datang lagi. Jadi tidak ada batasan dalam 1 tahun, itu beberapa kali. Tetapi setelah 90 hari sudah kembali. Nah, kemudian di tahun 2015 itu mulai ada keluhan gitu. Aduh, kok hanya cuma 90 hari, belum ada beberapa sektor yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, oleh karena itu pemerintah Korea mencoba memikirkan, ya bukan hanya 90 hari, tetapi diberi waktu sampai 5 bulan. Nah, maka mulailah diperkenalkan program untuk E8. Ya, jadi mereka buat pilot projectnya mulai tahun 2015, 16, 17, kelihatannya lumayan oke gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2019, undang-undang terkait keimigrasian mengalami perubahan, dan di Februari 2020 itu dimulai. Jadi sebenarnya E8 itu masih baru. Nah, sayangnya begitu baru dimulai, itu COVID muncul. Nah, gitu. Jadi yang program E8 itu boleh dikatakan nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Nah, artinya karena keadaan yang di luar kontrol ya, karena kondisi COVID yang melanda seluruh dunia. Nah, namun demikian program seasonal worker ini berbasis kepada daerah. Oleh karena itu yang melakukan kegiatan ini pengelolaannya itu adalah semacam kabupaten ya, pemerintah kabupatennya, pemdanya ya, pemda di kabupaten atau di provinsinya. Ya, itu yang melakukan pengelolaan untuk ini. Nah, oleh karena itu yang membedakannya teman-teman dengan visa S9, nah visa S8 ini dan juga visa C4 ini itu dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di negara pengirim itu yang akan bekerja sama. Mereka membuat MOU, kemudian mengatur tentang kesepakatan-kesepakatan apa, bagaimana supaya ada perlindungan di antara pekerja. Nah, sampai saat ini sudah ada banyak negara, ya banyak dalam artian lebih dari 2 negara, ya, 2 atau 3 negara. Nah, salah satunya misalnya ada dari Filipina, kemudian dari Vietnam, kemudian dari Kamboja, Kyrgyzstan. Nah, mereka udah punya kerjasama dengan berbagai pemerintah daerah. Ya, misalnya di Filipina itu lebih dari 7-8 kabupaten mereka sudah kerjasama, dengan di Korea mungkin lebih dari 10. Ya. Nah, kemudian di negara, jadi sudah banyak program itu terjadi dan itu mulai dilakukan melalui pilot projectnya sampai yang 2020 itu agak terhenti. Nah, dengan adanya seperti ini maka itu terbuka lagi. Nah, kemudian yang visa E8 ini karena tertunda kemarin, ya, sekarang diperluas lagi. Jadi awalnya cuma C4, 90 hari, kemudian ditingkatkan menjadi E8, ya maksimal 5 bulan. Nah, sekarang justru diperluas lagi untuk orang yang bekerja di sektor musiman ini. Nah, sekarang justru bagi orang-orang pemegang visa tertentu, yaitu F3, kemudian F1, kemudian H2. Nah, kemudian bahkan pemegang visa untuk D2 dan D10, kemudian D4, itu juga bisa. Nah, ini sesuatu perkembangan yang baru. Ini kebijakan baru. Sebelumnya itu dilarang, nggak boleh pemegang visa ini bekerja musiman. Ya, bahkan pekerjaan yang lain juga nggak boleh sebenarnya. Nah, sekarang justru mereka diberi kesempatan. Nah, ini menjadi suatu peluang buat teman-teman, khususnya yang tertarik untuk datang ke Korea. Karena yang saat ini kan yang sudah ada di Korea ya, yang ada di Korea. Nah, jadi harus dipikir beberapa strategi. Kalau sebelumnya, misalnya dari Indonesia, pemerintah Indonesia
pemerintah daerah itu setahu kita belum ada yang melakukan pengiriman tenaga kerja. Satu orang pun Satu orang pun belum. Artinya lewat visa E8 saat ini belum ada jalurnya. Ya. Nah, tetapi dengan kebijakan yang baru ini, bagi beberapa teman yang punya planning ya, mau bekerja sambil musiman dan sambil melakukan kegiatan yang lain, misalnya sambil studi atau belajar bahasa, nah mereka bisa mendapat kesempatan pekerjaan musiman. Nah, oleh karena itu justru bagi teman-teman yang misalnya berpikir, oh saya mau belajar sekalian juga mencari pekerjaan, ini memungkinkan. Nah ini kabar gembiranya buat beberapa orang yang punya rencana, katakanlah mau belajar bahasa. Nah bagi mereka yang belajar bahasa di Korea setelah 6 bulan, mereka bisa bekerja di sektor musiman ini selama tinggal di Korea. Ya, nah, tentu persyaratannya nanti harus pertama setelah 6 bulan, kemudian harus mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan lain-lainnya dari pihak imigrasi. ya. Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman ketahui ya. Jadi justru sekarang kalau belajar ke Korea ya, misalnya dengan visa D2, ya, ada kesempatan ya mungkin di akhir pekan bisa dapat kerjaan atau pas lagi musim liburan. Ya, nah khusus untuk pekerja memang pas lagi musim liburan. Musim liburan itu kan di musim dingin, ya mulai bulan Januari sampai dengan Maret, ya 2 bulan lah ya. Ya 2 bulan 3 bulan. Kemudian di bulan Juli Agustus. Nah ini bisa bekerja dan gaji yang ditentukan itu harus memang standar UMR. Ya. Nah, kalau 4 bulan aja bekerja dengan UMR bisa hidup setahun. Tentu dengan hemat-hemat saya. Ya. Nah maksud saya ini adalah satu hal yang mengembirakan di mana pemerintah Korea semakin terbuka dan buat teman-teman yang tertarik bisa juga mempertimbangkan. Tapi namun demikian karena sektor-sektor ini kan kebanyakan di daerah, ya di daerah. Jadi harusnya mencari sekolah itu ya jangan di kota besar, daerah juga. tapi di daerah-daerah juga supaya bisa di akhir pekannya bisa bekerja sampingan atau misalnya pas liburan bisa kerja sampingan. Nah itu akan lebih memungkinkan daripada memilih kampus-kampus yang besar kemudian nggak ada kesempatan. Nah, tetapi ini juga kita kasihin kepada teman-teman, tidak semua kampus-kampus yang di daerah itu kualifikasinya bisa sebagai sponsor visa asing. Ya. Nah, ini juga menjadi jebakan, hati-hati karena banyak juga teman-teman yang sudah mendaftar masuk ke kampus tertentu, tetapi terakhirnya visanya ditolak, nggak bisa masuk. Nah, untuk itu kalau ada teman-teman yang mungkin serius tertarik bisa konsultasi ke kita akan memberi advice bagaimana menghindari peristiwa kejadian yang seperti ini ya. Jadi jangan sampai visanya ditolak dulu baru konsultasi gitu ya. Jadi kalau sudah visa ditolak udah sulit sekali. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman atau ada yang mungkin ingin ditambahkan lagi. Jadi mungkin untuk kerja musiman ini seperti yang tadi barusan Pak Tarigan bilang bahwa ini diadakan dari pemerintah daerah, jadi hanya daerah-daerah saja. Betul. Jadi bukan di kota besar seperti di Seoul dan sekitarnya. Ini bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Iya. Nah ini mungkin bisa ditambahkan dari Mas Redi menyampaikan bahwa ini memang saat ini bagi mereka yang sudah ada di Korea. Betul. Nah oleh karena itu sebenarnya kita tahu banyak mahasiswa asing saat ini yang mungkin masih mencari pekerjaan atau sudah lulus gitu ya, atau memang sudah beberapa tahun di sini. Nah ini kesempatan buat mereka. Sebenarnya pas musim libur, ya, nanti mencari pekerjaan. Tetapi tantangannya tadi adalah mengenai tempat tinggal. Betul. Nah, kalau dia di Seoul, kemudian nanti kerjanya di daerah, agak sulit karena kebijakan yang diatur bahwa kalau misalnya majikannya menyediakan tempat tinggal, itu nanti dia harus bayar ke majikannya. Betul. Nah, karena memang sifatnya temporary. Dan kalau enggak, ya harus menyediakan tempat tinggal sendiri. Dan yang menarik juga bahwa ini kontraknya bisa yang per 1 minggu, nggak mesti lama ya, karena tergantung kebutuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman menarik sekali sebenarnya untuk kebijakan yang baru ini.
Dan mungkin satu lagi yang perlu saya tambahkan, yaitu untuk teman-teman yang mengikuti program ini akan mendapatkan kelebihan dari imigrasi dan keuntungan, yaitu khususnya untuk teman-teman mungkin yang pemegang visa D2 dan D4, untuk kedepannya apabila ingin merubah ke visa misalnya mungkin D7 atau mungkin D10, maka akan mendapatkan poin tambahan apabila mengikuti program ini. Jadi ini merupakan salah satu keuntungan apabila ikut program kerja musiman ini daripada ikut job yang lain yang job lain nggak dapat apa. Karena dari itu yang dapat gaji. Tapi dari sisi keimigrasian itu nggak dapat poin. Jadi ini juga bisa menjadi suatu implikasi. Pemerintah Korea justru mendorong karena memberikan reward ya. Betul. Nah, artinya sisi yang lain bahwa memang pemerintah Korea itu sangat membutuhkan pekerja-pekerja di sektor ini. Nah, oleh karena itu menurut saya gayung bersambut lah. Ada kebutuhan dan banyak juga mungkin yang mencari pekerjaan, dan saya kira semua pekerjaan sama ya. Apalagi kesempatan seperti ini ya bagi pekerja, bagi mahasiswa. Ya memang bekerja di pertanian ya agak mungkin biasanya punya di komputer dan lain sebagainya di kantor. Ya, tetapi akan menjadi satu pengalaman yang menarik ya. Selama tinggal di Korea. Di Korea jadi kerja juga di sektor pertanian. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang masih penasaran atau ingin berkonsultasi lanjut dengan kami, silakan kapanpun bisa komen di kolom komentar. Dan juga seperti biasa kami setiap minggu juga setiap 2 minggu ya kami live di Gemsong Live Program di Facebook kami. Jadi buat teman-teman yang juga memiliki Facebook bisa juga menonton video kami secara live untuk bisa tanya jawab langsung pada program kami. Dan untuk video ini juga kami akan terus update apabila ada topik ataupun kebijakan-kebijakan terbaru khususnya mengenai keimigrasian, hukum, dan juga ketenagakerjaan di Korea. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share kepada teman-teman apabila merasa video ini berguna. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.